Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online. Kita bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Dia. Sebagai umat Allah dalam masa-masa sekarang ini, kita harus kuat. Dan iman kita harus bertumbuh. Bertumbuh menjadi iman yang dewasa. Sebagai orang Kristen yang dewasa, saudara harus menjadi garam bagi dunia ini. Artinya, kita memiliki dampak yang luar biasa bagi dunia ini. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan tuntut bagi kita untuk menjadi umat yang sempurna, iman yang sempurna. Saya berdoa agar Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih tidak pernah menyerah pergumulan dalam pergumulan hidup kita. Sebab pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Jangan berhenti berharap, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hidup Bapak, Ibu, Saudara terkasih menjadi garam bagi dunia ini. Memiliki dampak yang luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, selamat menjadi dampak bagi sesama. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu. Kita percaya bahwa sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing saat ini karena pandemi ini, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah rumah kita dimanapun kita berada saat ini. Oleh karena itu mari siapkan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini semua juga karena kasih karunia Tuhan. Kami memulai ibadah kami. Oleh karena itu kami undang hadirat-Mu dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari katakan dengan sungguh lagi di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau tetap setia mengiringmu Tuhan, melayanimu seumur hidup kami. Dimanapun kami Engkau tempatkan, kami mau memujimu, menyembahmu seumur hidup kami. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mempersiapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Mari katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan sambil kita nanti mendengarkan firman Tuhan.
Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Perkenankan pada saat ini, saya akan menyampaikan firman yang temanya adalah jadilah jemaat yang dewasa. Nah, saya akan bacakan ayat emasnya yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48, yang demikian bunyinya. Karena itu, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara mempunyai kesempurnaan kehidupan. Nah, apa artinya sempurna di sini? Nah, saudaraku yang kekasih, sempurna itu di dalam ayat ini itu menunjuk suatu kehidupan Kristen yang dewasa rohaninya. Apa sebabnya? Karena saya dan saudara sebagai orang-orang percaya adalah calon mempelai wanita dari Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah calon mempelai laki-laki. Nah, saudaraku yang kekasih, karena calon mempelai itu bukan berarti kanak-kanak, tetapi orang yang dewasa. Demikian juga sebagai calon mempelai Kristus, kita harus mempunyai kedewasaan secara rohani. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang benar-benar mempunyai kedewasaan rohani itu ada wujudnya, ada kenyataannya, ada bukti yang nyata dalam kehidupannya. Dalam hal apa, saudara-saudara? Nah, ketika kita melihat sesuatu, apa yang kita pikirkan? Lalu apa yang kita perbuat, saudara-saudara? Sebagai orang Kristen yang dewasa rohani, itu selalu didasari dengan ketaatannya terhadap firman Tuhan. Jadi ketika melihat sesuatu, tidak akan timbul pikiran yang negatif, lalu kemudian berbuat dosa sesuai dengan hawa nafsunya. Tetapi betul-betul dia mentaati akan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, saya teringat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 29 sampai ayat yang ke-30, yang berbunyi demikian. Maka, jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, saudaraku yang kekasih, tentunya perintah ini tidak harus dilakukan secara letterlek apa adanya. Misalnya, mata kita ini melihat sesuatu yang tidak benar, lalu kita berbuat dosa, lalu letterlek mata dicungkil keluar dari mata, tentu tidak. Ya, ini tidak berarti dalam arti yang letterlek. Tetapi saudara-saudara, ini firman, ini perintah harus kita laksanakan, yaitu di dalam maksud agar supaya kita berhati-hati menggunakan mata penglihatan kita, supaya kita berhati-hati dengan penglihatan kita, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa gara-gara kita melihat sesuatu. Saya akan memberikan satu contoh, saudara-saudara. Ya, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan begini, perempuan itu, maksudnya Hawa ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat, Hawa sudah mendapatkan perintah dari Tuhan. Ya, tentu dengan suaminya, Adam dan Hawa. Semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Ya, tetapi yang di tengah-tengah
yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab kalau kau makan buahnya, engkau akan mati. Ini adalah firman Allah, saudara-saudara. Tetapi ketika Hawa dibujuk oleh iblis itu untuk melihat buah di dalam pohon yang di tengah-tengah itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, maka buah itu sepertinya menarik perhatian dari Hawa. Semakin dilihat, semakin tertarik, semakin dilihat, semakin kepingin. Pikirannya mulai berjalan, mulai dia bertindak, tangannya terulur, memetik buah itu, lalu dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Mereka jatuh di dalam dosa. Jadi di sini dosa yang pertama dilakukan oleh manusia adalah melihat buah pohon itu dengan mata. Hati-hati dengan mata, saudara-saudara. Apa yang kita lihat, lalu pikiran apa, perasaan apa yang kita akan alami. Nah, saudaraku, hati-hati mempergunakan mata. Nah, saudaraku yang kekasih. Kemudian saya teringat juga di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang kedua. Wah, ini contoh ini luar biasa, ini cespleng sekali, saudara-saudara. Dikatakan begini, 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas suatu istana, tampak kepadanya, ya tampak kepadanya artinya dia melihat dengan mata kan, dari atas suatu itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, perkataan sangat elok ini kenapa? Karena dilihat oleh mata, ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud melihat seorang wanita sedang mandi, nah dari sejak dulu sampai hari ini, yang namanya mandi beneran itu kan tidak pakai baju kan. Nah, itu kelihatan dengan mata oleh Daud. Nah, kalau dia betul-betul seorang yang dewasa rohaninya, ketika dia melihat pandangan yang seperti itu, dia segera mengalihkan pandangannya. Nah, begitu saudara-saudara. Tetapi Daud tidak, dinikmati pemandangan itu, berkali-kali dilihatnya, dinikmatinya, lalu timbul pikiran negatif. Pikiran negatif bagaimana? Coba kalau saya panggil datang ke istana, lalu saya tidur dengan dia, aduh asik rasanya. Itu yang dia pikirkan. Dan apa yang dia pikirkan, dia lakukan di dalam perbuatan. Wanita itu dipanggil, masuk ke dalam istananya, diajak masuk kamar. Daud berbuat dosa. Jadi dosa diperbuat oleh Daud karena apa yang dilihat oleh mata, kemudian dia perbuat menuruti kehendak hawa nafsunya. Baik Hawa dan Daud di sini, saudaraku, mereka jatuh di dalam dosa karena menggunakan mata dengan pikiran hawa nafsu, lalu perbuatan yang sangat menentang melawan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, umat Tuhan yang dewasa rohani itu, saudara-saudara, adalah orang yang takut kepada Tuhan. Tidak melakukan kejahatan, tidak gampang jatuh di dalam dosa, dan mau menyerahkan seluruh kehidupannya di bawah pengawasan daripada Tuhan. Jadilah saudara-saudara orang-orang yang dewasa rohani menuju ke dalam kesempurnaan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang harus kita lakukan supaya mencapai kedewasaan rohani? Nah, ini dia ya. Apa yang harus kita lakukan supaya saya dan saudara mencapai kedewasaan rohani? Yang pertama, pandangan mata kita ke atas. Sekali lagi, pandangan mata kita ke atas. Saya bacakan di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama, itu berbunyi demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, saudaraku yang kekasih, ayat ini menggambarkan pandangan ke atas. Karena gunung itu kan tinggi menjulang ke angkasa. Ini pandangan ke atas, saudara-saudara. Nah, sebagai seorang yang dewasa rohani, ketika kita memandang gunung yang begitu tinggi, pemandangan yang begitu indah, maka pikiran kita akan tertuju kepada siapa yang menciptakan gunung itu. Siapa yang menjadikan gunung itu?
Sehingga ketika kita melihat keindahan pemandangan alam gunung itu yang begitu luar biasa indahnya, kita langsung memuji-muji nama Tuhan. Kita langsung mempunyai suatu pengharapan hanya kepada Dia, kepada Tuhan yang aku akan harapkan. Nah, saudaraku, gunung di sini ini menggambarkan saudara-saudara, yaitu pergumulan kita, masalah kita, tantangan kita, pencobaan kita yang begitu berat, yang begitu besar, seperti gunung besarnya. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di mana akan datang pertolonganku. Nah, bukan berarti pertolongan yang diperoleh itu dari gunung itu sendiri secara literal, tidak. Tetapi dari Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan gunung itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan pandangannya yang ke atas, saudara-saudara. Objek yang dilihat itu memang gunung, tetapi bukan gunung itu yang menolong, tetapi yang menciptakan gunung itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena itu dikatakan dalam ayat selanjutnya, yaitu pada ayat yang ketiga dari Mazmur 121 tadi, ayat ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lalu pada ayat yang kelima dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, saudaraku yang kekasih, walaupun pemazmur memandang gunung, tetapi pertolongan sekali lagi bukan dari gunung ini. Kita melihat dalam konteks kita, orang-orang Indonesia, saudara-saudara, berapa banyak orang yang supaya bisnisnya, warungnya, tokonya laku, mereka mengambil pesugihan. Di mana? Di gunung-gunung tertentu. Saya tidak akan menyebutkan gunung di mana. Tentu saudara sudah tahu ya. Orang yang ambil pesugihan, mengambil kekayaan dari gunung tertentu. Jadi mereka bukan berharap dan meminta berkat kepada Tuhan. Tetapi kepada gunung yang diciptakan oleh Tuhan. Ini keliru sekali, saudara-saudara. Karena pertolongan kita adalah dari Tuhan itu sendiri. Nah, inilah tandanya orang yang dewasa rohani. Pertolongannya adalah dari Tuhan, bukan dari alam semesta, bukan dari orang yang punya kedudukan, jabatan, pangkat yang tinggi, bukan dari orang-orang yang kaya, tetapi Tuhan itu sendiri menjadi pengharapan kita. Sehingga kita bersandar hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kekasih, bagaimana yang kita lakukan supaya bisa mencapai kedewasaan rohani. Kalau tadi pandangan ke atas, yang kedua ini adalah pandangan ke depan. Ya, pandangan ke depan. Saya bacakan dalam Yesaya 33 ayat yang ke-17. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Nah, saudaraku, siapakah yang dimaksud dengan raja di dalam ayat ini? Nah, kita melihat judul dari Yesaya 33 itu adalah Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Ya, jadi raja dalam ayat ini adalah Tuhan sendiri. Nah, ketika kita menghadapi satu pergumulan, satu masalah, satu tantangan, satu persoalan yang sulit, saudara-saudara. Sebagai orang yang dewasa rohani, saudara-saudara, pandangan kita harus ke depan sejauh mata memandang. Sampai melewati semuanya yang kelihatan, sampai kepada yang tidak kelihatan, yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Kita memandang raja, yaitu sebagai penolong saya dan penolong saudara semuanya. Nah, pandangan bagi orang yang dewasa rohani adalah pandangan yang melihat sesuatu dari perspektif Allah itu sendiri. Dari rencana Maha Agung Allah itu sendiri. Sehingga pandangannya akan jauh dan luas. Tidak merupakan pandangan yang picik, saudara-saudara. Nah, saya akan memberikan contoh, saudara-saudara. Perbedaan pandangan Lot dengan pandangan Abraham. Lot ini adalah keponakan daripada Abraham. Dalam Kejadian 13 ayat 10 dikatakan begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom
dan Gomora. Nah saudaraku, kita tahu apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Abraham dan Lot. Mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Abraham sekeluarga diberkati sehingga mempunyai ternak-ternak yang begitu banyak, luar biasa. Karena dia banyak ternak, maka dia banyak penggembala-penggembala ternak. Lot keponakan Abraham juga sama, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ternak-ternaknya banyak, gembala-gembalanya banyak sekali. Apa yang terjadi? Karena sedemikian banyaknya ternak-ternak itu, tentu membutuhkan tanah lapang, padang rumput yang hijau, yang cukup luas. Tetapi padang rumput itu sudah habis dimakan rumputnya oleh ternak-ternak mereka. Sehingga pada akhirnya terjadi perkelahian antara gembala-gembala ternak dari Abraham dan Lot. Mengapa? Memperebutkan rumput, saudara-saudara. Nah, akhirnya Abraham yang sebagai orang tua, yang juga adalah orang yang telah dewasa rohani, memberi nasihat kepada Lot. Lot, saya dan kamu dan saya ini adalah kerabat. Ya, kita bersaudara. Saya pamanmu, kamu keponakanku. Makanya supaya jangan terjadi perselisihan antara saya dan engkau, pertengkaran antara engkau dan aku, kita mesti berpisah. Ya, kamu kan diberkati, saya diberkati, kita berpisah. Ibaratnya dunia ini tidak selebar daun kelor, masih luas, ya. Oke, sekarang kamu pilih, ya. Lihatlah ke depan. Kamu pilih kemana? Kalau kamu ke kanan, saya akan ke kiri. Artinya, kalau kamu memilih yang bagian kanan, saya tentu akan ke kiri. Tetapi kalau kamu memilih yang ke kiri, saya akan ke kanan. Oke. Lalu Lot, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, di sini saya katakan begini. Mestinya Lot itu kan lebih muda, keponakan Abraham. Lot itu diberkati Tuhan karena Abraham. Mestinya dia kan tahu, ya, menempatkan dirinya sebagai anak muda, sebagai orang diberkati karena pamannya. Dia tentu mengatakan, Om, saya kan masih muda. Om dulu yang memilih, nanti baru saya yang kedua. Tetapi itu tidak terjadi di dalam diri Lot. Kita melihat tidak ada kedewasaan rohani, saudara-saudara. Tidak menghormati orang tua. Dia segera memandang ke depan. Apa yang dia lihat? Dia melayangkan pandangnya. Dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Itu lembah Yordan itu sangat indah, saudara-saudara. Dikatakan seperti taman Tuhan. Artinya indahnya seperti taman Eden. Seperti tanah Mesir. Di Mesir ada sungai Nil sehingga di sana subur sekali. Banyak pohon-pohonan, banyak hijau-hijauan. Nah, langsung saudara-saudara, Lot mengatakan, saya memilih Sodom dan Gomora. Saya memilih lembah Yordan yang airnya banyak. Nah, saudara-saudara. Jadi itu yang dilihat oleh Lot. Hanya melihat apa yang kelihatan mata tanpa berpikir ada apa di situ. Dia tidak tahu di situ ada masyarakat Sodom dan Gomora, orang-orang yang jahat luar biasa. Apa akibatnya? Nah, nanti kita akan mengetahui hal itu. Nah, sesudah Lot memilih dengan pilihan lembah sungai Yordan, bagaimana cara Abraham memandang? Dikatakan dalam Kejadian 13 ayat 14, ya, demikian. Setelah berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Saudara lihat, ya. Ketika Lot sudah memilih, misalnya dia memilih ke kanan, Abram tentu tinggal memilih ke kiri, ya. Nggak ada lagi pilihan yang lain kan. Sudah jelas itu, dia harus ke kiri. Tetapi walau demikian karena dia mempunyai kedewasaan rohani, sebelum dia memilih, dia bertanya kepada Tuhan lebih dulu. Karena Tuhan itu adalah andalan hidupnya. Karena dia bertanya kepada Tuhan, maka ayat tadi dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Sangat indah sekali, saudara-saudara. Jadi ketika kita memandang kepada Tuhan, kita bertanya, Tuhan akan menjawab kita. Memberi pengertian kepada kita. Sehingga pilihan kita bukan pilihan sendiri, tetapi pilihan yang dipilihkan oleh Tuhan. Amin, haleluya. Nah, saudaraku,
akhirnya Tuhan mengatakan supaya Abraham ini memandang sekelilingnya dari tempat yang tinggi di mana Abraham berdiri. Dia melihat sedemikian jauh, ya, ke timur dan barat, utara dan selatan. Pandangannya adalah sejauh mata memandang. Tidak seperti yang Lot tadi pilih, hanya yang kelihatan di depan mata. Tetapi Abraham memandang sejauh mata memandang, saudara-saudara. Nah, apa hasilnya? Nah, secara otak manusia, Lot kan sudah memilih lembah yang paling subur di tempat itu. Mestinya Lot ini lebih kaya akhirnya. Ternak-ternaknya akan lebih banyak hasilnya. Dan Abraham akan menjadi miskin. Banyak ternak yang mati. Kenapa? Karena tanah yang dituju itu tanah yang sangat tandus. Tidak ada rumput yang hijau seperti di lembah Yordan. Tetapi tidak seperti itu. Ibaratnya begini, saudaraku. Ya, itu Lot itu menerima santannya. Tetapi Abraham hanya menerima ampas kelapanya saja. Nah, tetapi karena Tuhan yang memimpin Abraham memilih, apa yang terjadi? Justru Lot ini gigit jari. Terjadilah sesuatu, orang Sodom dan Gomora memberontak di hadapan Tuhan dengan kelakuan berbuat dosa yang sangat luar biasa. Akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan oleh Tuhan. Habislah harta kekayaan Lot, istrinya Lot malah menjadi tiang garam. Nah, ini sangat prihatin. Tetapi Abraham malah semakin diberkati oleh Tuhan. Menjadi seorang yang kaya raya. Nah, inilah tanda orang yang benar-benar memandang ke depan, sejauh mata memandang, dan pandangannya itu seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku kekasih, saya berikan contoh berikutnya. Bagaimana pandangan Gehazi dan Nabi Elisa. Nah, saya akan bacakan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lalu ayat 16 jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, saudaraku yang kekasih, Elisa ini akan ditangkap, saudara-saudara. Dan ketika pagi-pagi Gehazi bujang daripada Elisa ini membuka pintu rumah, dia kaget, waduh cilaka. Tentara berkuda penuh dengan senjata sudah pagar betis mengelilingi rumah Elisa di mana Elisa tinggal menangkapnya saja. Jadi di sini kita melihat Gehazi hanya melihat apa yang dilihat oleh matanya, lalu dia mengatakan, waduh cilaka ini. Nah, lalu dia katakan kepada tuannya, kepada Elisa, waduh Tuhan cilaka kita. Hari ini Tuhan ditangkap oleh mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi saudaraku? Elisa mengatakan, tidak usah takut ya. Lihatlah di gunung di sana ya, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ini Gehazi memandang yang kelihatan hanya langit-langit rumah, atap rumah. Ya, Elisa tahu itu. Lalu Elisa tumpang tangan Tuhan, bukalah mata rohani daripada bujangku ini. Dan Tuhan mendengar mata rohani bujangnya, yaitu Gehazi, dibukakan oleh Tuhan. Dia melihat, woi, ternyata yang menyertai Elisa banyaknya bukan main, lebih banyak daripada tentara yang akan menangkap Elisa. Saudara, di sini jelas ya, orang yang dewasa rohani itu mempunyai pandangan yang luas, bukan pandangan yang picik. Pandangan yang luas atau pandangan yang sejauh mata memandang sampai melintasi apa yang menjadi kendala, masalah, problematik kita, sampai kita bisa memandang kepada Tuhan sendiri. Karena di balik masalah itu ada Tuhan yang siap sedia menolong saya dan saudara. Yang ketiga sekarang, saudara-saudara, yaitu pandangan ke belakang. Saya akan bacakan saudara tentang pandangan ke belakang ini.
Yesaya 39 ayat 21. Yesaya 39 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah engkau ke kanan atau ke kiri. Lalu pada ayat 22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Nah, saudaraku, sebetulnya ayat ini, saudara-saudara, itu mengingatkan ketika umat Israel sedang berjalan meninggalkan negeri Mesir menuju ke negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan, saudara-saudara. Nah, mereka itu dijaga, dilindungi, diberkati, disertai oleh Tuhan dan tidak mengalami kekurangan karena mereka disediakan makanan, minuman yang sangat cukup. Mujizat terjadi dimanapun mereka berada. Nah, saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan memesankan, jangan melihat engkau ke belakang. Maksudnya apa? Nah, sebetulnya ketika mereka mengingat ke belakang, ya, pada perjalanan mereka, ya, maka mereka mengingat pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka banyak ditolong, diberkati oleh Tuhan dengan banyak mujizat mereka mengalaminya itu. Mestinya mereka hanya menyembah, mengucap syukur, mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Malah mereka menyembah kepada berhala, patung emas yang mereka buat. Ini sangat memalukan. Sehingga ketika mereka menoleh ke belakang, waduh, malu saya, malu nenek moyangku dulu. Mereka dijaga, dilindungi, diberkati, disertai oleh Tuhan. Lah kok bukan menyembah Tuhan, malah menyembah kepada patung buatan mereka sendiri. Itu gila. Sehingga kalau mereka memandang ke belakang, mereka akan stres. Ya, mereka akan merasa telah gagal. Itu sebabnya Tuhan katakan, ya, kepada mereka sekalian, supaya mereka jangan menoleh ke belakang. Tetapi dengarlah apa yang terjadi di belakang, itu menjadi satu cemeti untuk berjalan ke depan. Ya, dengan kegagalanmu jangan kau ulangi lagi. Jangan stres karena melihat ke belakang. Hanya ingat-ingat saja, engkau jadikan sebagai satu, katakanlah sebagai satu cemeti untuk engkau berjalan terus ke depan. Jadi saudaraku, di sini kita diingatkan oleh Tuhan sebagai orang yang dewasa rohani. Jangan ingat-ingat masalah yang di belakang, saudara-saudara. Kalau memang terjadi masalah di belakang dulu sebagai kegagalan, jadikanlah itu sebagai cemeti untuk tidak mengulangi lagi, sehingga kita akan jatuh di dalam dosa atau bisa-bisa stres, saudara-saudara. Tetapi juga kebalikannya, ketika kita memandang ke belakang, dulu kita mengalami suatu kesuksesan yang luar biasa, akhirnya kita menjadi sombong. Nah, akhirnya kita tidak lagi berhati-hati berjalan, akhirnya kita juga jatuh di dalam dosa. Jadi pandangan rohani ke belakang ini adalah pandangan yang memberikan kesadaran bagi kita untuk memperbaiki diri, hal-hal dosa, kekeliruan masa lalu, jangan diingat-ingat lagi, ya pikirkanlah bahwa Tuhan sudah mengampuni, sehingga masa kini kita bisa hidup damai sejahtera, melangsungkan perjuangan pergumulan kita sekalian. Nah saudaraku, sebagai orang-orang yang dewasa rohani, maka milikilah pandangan Kristus, ya, sehingga kita bersemangat untuk melangkah ke depan menuju kemenangan yang Tuhan sediakan. Inilah orang yang rohani, yang dewasa rohani di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Nah, saatnya mari kita berdoa, kita meresponi firman yang kita telah terima di hadapan Tuhan. Mari semua tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kembali dapat beribadah secara online, walaupun di rumah masing-masing, tetapi Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu biarlah firman-Mu menjadi kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar diperkenankan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan yang melakukan dengan segenap hatinya. Kami bersatu hati bersama-sama
memohonkan satu perkara. Kami telah rindu beribadah di dalam rumah-Mu. Kebaktian di gereja seperti biasanya ya Tuhan. Tetapi virus corona ini masih tetap berjalan. Dan banyak juga memakan korban. Karena itu pemerintah masih memperlakukan PSBB. Kami harus tinggal di rumah. Kami mohon Tuhan kasihanilah kami. Dengar doa seluruh gereja-Mu di seluruh dunia. Lenyapkanlah COVID-19 ini. Sehingga akhirnya gereja diperkenankan, dibuka kembali. Dan kami boleh beribadah bersama-sama di dalamnya. Kami percaya, kalau kami berdoa dengan kesungguhan hati, firman-Mu mengatakan, apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan, dengarlah doa kami. Terima kasih banyak Bapak. Sebagai ucapan syukur kami, perkenankan kami juga akan membawa persembahan kami bersama dengan seisi keluarga kami. Seberapapun yang kami boleh persembahkan, Tuhan terima. Demikian juga kalau ada yang akan mentransfer persepuluhannya kepada bendara gereja yang sudah ditayangkan nomor rekeningnya. Tuhan memberkati kami semuanya. Terimalah Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa ini. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan baik perpuluhan, di layar ini ada nomor rekening, silakan boleh transfer ke situ. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ciptakan suci-Mu, kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ciptakan suci-Mu, kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Amin. Dan mari kini kita berdiri untuk menerima doa berkat. Angkatlah kedua belah tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan. Kini saudaraku yang kekasih, terimalah olehmu segala anugerah dan berkat sempurna dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.